Ada juga kita lakukan program pro rakyat adalah saudara-saudara kita yang selama ini sudah ada jaringan listrik, tapi rumah mereka belum dipasang. Kenapa belum dipasang? Karena biaya pemasangannya kan butuh biaya. Nah, biaya rata-rata sekitar 2 juta sampai 2,5 juta. Nah, Kementerian SDM atas arahan perintah Bapak Presiden itu memasang sebanyak 205.968 rumah. Jadi selain program listrik desa juga adalah kita bantuan pemasangan baru. Nah, ini untuk energi baru terbarukan, Bapak Ibu semua, EBT kita di 2024 itu 14,65%. 2025 itu 15,75%. Penambahan EBT sebesar 1,1%. Sebenarnya kita penambahan EBT ini cukup besar di tahun 2025. Tapi kalau dikonversi menjadi persentase karena ada penambahan 7 gigawatt dari gas dan batu bara, maka persentasenya menjadi turun. Nah, ini peresmian proyek-proyek yang sudah kita lakukan, baik menyangkut minyak, hilirisasi, khusus untuk hilirisasi nikel, ekosistem baterai mobil, yang tahun kemarin di groundbreaking oleh Bapak Presiden Prabowo di Kerawang yang punya CATL, direncanakan pada semester 1 2026 itu sudah kita resmikan. Jadi berarti sudah ada 2 nanti pabrik baterai kita di Indonesia yang ekosistem baterai mobil dari nikel, bahan baku nikel. Kalau tidak salah di mana ya? Kerawang. Di Kerawang. Mana? Ini. Ini barang ini. Ini laki-laki ini siapa nih? Ya. Biar enggak ini. Ini yang biasa keluar di sosmed terus ini. Jadi teman-teman, dan kita dalam kerja-kerja di Kementerian SDM terkait dengan Satgas Hilirisasi terus juga kita lakukan. Slide berikut. Ada reformasi kebijakan. Bapak Ibu semua, dalam Undang-Undang Minerba yang baru, yang dulunya belum ada keberpihakan kepada UMKM, koperasi, organisasi kemasyarakatan, maupun BUMD. Dengan perubahan Undang-Undang Minerba, maka afirmatif untuk teman-teman pengusaha daerah lewat UMKM dan koperasi sudah kita lakukan, termasuk untuk sumur rakyat yang selama ini mereka berproduksi sebelum Indonesia merdeka sampai sudah pasca kemerdekaan. Anak-anak atau kepala keluarga dari wilayah-wilayah yang penghasil minyak ini sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Tapi selama ini belum ada landasan hukumnya. Alhamdulillah atas perintah Bapak Presiden Prabowo, kami disuruh untuk membuat aturannya untuk legalitasnya agar mereka tidak dikejar lagi oleh oknum-oknum tertentu. Maka alhamdulillah sebagian izin-izin sudah kita terbitkan di bulan Desember kemarin, sesuai dengan apa yang saya janjikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi sekarang mereka sudah bisa beroperasi dengan baik. Kemudian secara aplikasi juga kita sudah melakukan mandatory biodiesel yang tadi saya sampaikan. Saya pikir teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan. ESDM ini KPI-nya tidak bisa hanya dengan omon-omon rekayasa kata. Karena semua by data, terukur, dan dapat dirasakan. Jadi itulah perbedaan antara kementerian teknis lain dengan kementerian SDM. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan, terutama menyangkut dengan urusan PNBP,
Ya, PNBP kita ini jadi 200 triliun lebih antara PNBP Minerba dengan PNBP Migas. 200, coba mana slide-nya? 255. 255. Kurang lebih sekitar 240 triliun rupiah. Itu baru dari sektor PNBP. Belum pada sektor PPH 21, pajak-pajak yang lain itu belum termasuk. Jadi kurang lebih kontribusi di sektor SDM terhadap APBN itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16%. Jadi dan Kementerian SDM ini kementerian salah satu yang menjalankan pasal 33. Nah, kami lagi merumuskan kebijakan bahwa ke depan pengelolaan sumber daya alam kita harus berorientasi pada kepentingan negara dulu. Harus menguntungkan negara yang sebesar-besarnya. Ya, saya sebagai mantan pengusaha, udahlah gue mau ya berpikir negara aja lah. Jadi pengusaha boleh untung tapi negara juga harus mendapatkan porsi yang lebih baik. Karena dari situ dananya bisa dipakai untuk makanan bergizi, bangun sekolah rakyat, bangun jembatan, ya pendidikan, kesehatan, macam-macam. Saya pikir itu Ibu Anggi atas penyampaian kepada teman-teman media dan semua masyarakat terhadap capaian kinerja Kementerian SDM selama 1 tahun. Dan karena itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pejabat yang dibawa Kementerian SDM dalam menjalankan tugas negara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.